Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat dengan nomor NIM 2211191016. Jadi di sini saya akan lanjut mereview materi. Setelah op-ed di sini ada materi tentang dioda. Pertama-tama ada semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Secara garis besarnya, jadi semikonduktor itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Definisi: bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Pro atau yang seperti Penny antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, jadi sifat bahannya itu berada pada konduktor dan isolator. Nah, di sini ada bahan-bahan dari semikonduktor, yaitu tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan gelas. Sifatnya sendiri yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan arus. Hambatan jenisnya sendiri dari tembaga yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 8. Silikon 2,3 kali 10 pangkat min 3 dan gelas 7,0 kali 10 pangkat 6. Tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, dijawab. Hitung dulu R dengan rumus R sama dengan Rho L per A. Lalu A sama dengan VR kuadrat dan R sama dengan diameter bagi 2. Nah, jadi langkah pertama kita menghitung R karena kita akan mencari arus ya. Nah, untuk rumus arus sendiri, kalau menurut hukum Ohm adalah I sama dengan V per R. I itu arus, V tegangan, sedangkan R yaitu resistansi. Nah, di sini sudah diketahui ya, kalau panjang bahan atau untuk L sendiri ini adalah 1 meter dan diameternya itu 1 mm, dan untuk tegangan sendiri yaitu 10 volt. Nah, jika kita sudah mengetahui dari R sendiri, nah R yang ini nih, kita dapat mencari A. Lalu jika A sudah didapatkan atau sudah diketahui, kita langsung mencari R. Di mana R di sini adalah dari masing-masing bahan, yaitu yang tadi tembaga, silikon, dan gelas. Sehingga didapatkan arus dari masing-masing R tersebut, yaitu untuk tembaga sama dengan 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere. Untuk silikon 3,41 kali 10 pangkat min 9 ampere, dan untuk gelas yaitu 1,12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, lanjut ya, sekarang ada bahan-bahan semikonduktor. Ada 3 jenis ya. Yang pertama ada trivalen. Logam-logam yang memiliki
atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Nah, ini dari boron, gallium, indium ini termasuk yang ada di tabel periodik pelajaran kimia ya. Lalu ada tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Terakhir ada pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini ada tabel periodik semikonduktor. Nah, untuk boron sendiri terdapat pada di sini ya, di golongan 3. Boron dan gallium. Lalu indium. Nah, untuk golongan 4 sendiri ada silikon, germanium, dan untuk di golongan 5 ada ini ya, arsenik dan antimon. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon yaitu 14 buah. Jumlah elektron germanium yaitu 32 buah. Nah, ini bisa dilihat dari tadi tabel periodik tadi, yaitu ini nih. Silikon 14 buah dan germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Jadi bahan semikonduktor itu ada 2 ya, secara sifatnya ada 2 macam. Yang pertama, jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh, silikon murni. Nah, jadi ini ada ikatan kovalennya. Nah, dan bisa dilihat ini jadi visualisasi dari 2 dimensi dan ini dari 3 dimensi. Nah, untuk contohnya sendiri tadi ada silikon dan germanium untuk jenis semikonduktor yang intrinsik ini. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang pada beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Nah, jadi hole di sini itu sebagai pembawa muatan positif dan untuk elektron itu sebagai pembawa muatan negatif. Nah, di sini ada sifat bahan silikon dan germanium. Mulai dari sifat dari nomor atom, berat atom, kerapatan, ada ya semua di sini. Lanjut ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, di sini ada proses pelepasan atau yang disebut hole tadi, yang asalnya seperti ini berubah ya, yang bisa disebut generation.
Jadi di sini elektron terlepas ya, bergerak keluar. Lalu lanjut ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, di sini semikonduktor ekstrinsik itu ada yang tipe N dan juga tipe P. Untuk tipe N sendiri memiliki sifat pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atom pengotornya disebut atom donor. Lalu ada pembawa muatan atau elektron. Nah, untuk semikonduktor tipe P sendiri, pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor. Pembawa muatan disebut hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping: meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Jadi konduktivitas di sini adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus. Perbandingan doping: atom dopan atau atom berbanding atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semikonduktor tipe N itu elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu ya. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, jadi pembawa muatan mayoritas di sini adalah elektron dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini bisa dilihat ya, yang asalnya 4 elektron yang terikat didoping menjadi 5. Seperti itu. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor dioda pertemuan PN, transistor, termistor, dan yang lain-lain ya. Nah, di sini ada LED, ada IC, ada transistor juga. Nah, ini semua yang ada di sini tuh piranti semikonduktor. Dioda pertemuan P dan N. Suatu pertemuan P dan N adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond
sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi B dan pada sisi P dan katoda pada dioda pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, jadi pertemuan PN itu jika atom-atom akseptor dan atom-atom donor didoping oleh kristal tunggal semikonduktor. Nah, hasilnya bisa dilihat akan seperti ini. Jika atom-atom akseptor dan atom donor didoping atau dipertemukan, pertemuan PN, hasilnya akan seperti ini. Nah, dioda pertemuan PN pada kedua sisinya sendiri dipasang logam. Lalu hasilnya anoda terdapat di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan, yang dibatasi oleh garis vertikal di sini nih. Untuk wilayahnya sendiri lebih luas anoda ketimbang katoda. Dan ini untuk simbol dioda terdapat segitiga, lalu ada garis vertikal. Nah, ini sebagai pembatas karena dioda itu adalah penyearah ya. Jadi secara simpelnya arus dari kiri menuju kanan satu arah, jadi tidak bisa jika arus datang dari kanan ke kiri karena di sini ada pembatas atau katoda tadi. Jadi jika seandainya dioda ini diberi arus bolak-balik, arus yang masuk dari anoda akan diteruskan melalui katoda. Dan jika seandainya dioda ini diberi arus bolak-balik, arus yang masuk akan hanya dari anoda dan keluar dari katoda. Sedangkan untuk arus yang masuk dari katoda akan diredam oleh garis lurus vertikal yang ini. Jadi seperti itulah penjelasan simpel dioda ini. Nah, untuk simbol dioda sendiri seperti ini. Simbol umum. Kan dioda sendiri itu fungsi dari dioda sendiri itu adalah penyearah. Jadi jika diberi arus dari anoda akan diteruskan melalui katoda, dan jika seandainya diberi arus bolak-balik, maka arus yang masuk dari katoda tidak akan keluar dari anoda karena ada penghalang atau ada garis lurus vertikal ini. Karena fungsi dari dioda sendiri yaitu penyearah. Jadi
hanya arus yang dari anoda yang akan diteruskan melalui katoda. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi esensinya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada bidang pertemuan antara ion akseptor dan ion donor atau hole dan elektron. Di sini bisa dilihat tipe N sendiri ada di sebelah kiri dan tipe N ada di sebelah kanan. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, dari penjelasan tersebut di sini terlihat jika ion-ion negatif adalah dari hole dan ion-ion positif dari elektron. Dan jika kedua hole dan elektron ini bertemu, maka akan menyebabkan lapisan pengosongan. Di sini akan menyebabkan lapisan pengosongan. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor min. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, jadi jika ion akseptor atau hole ini bertemu dengan ion donor atau elektron, akan menyebabkan lapisan pengosongan ya, akan terjadi lapisan pengosongan di sekitar bidang pertemuan. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik. Jadi ketika ion akseptor dan ion donor bertemu, akan terjadi lapisan pengosongan. Dan akan menyebabkan adanya medan listrik ketika ion akseptor dan ion donor ini bertemu. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Jadi forward bias itu
dapat dilihat seperti gambar ini. Nah, jika input masuk dari sini, dari anoda akan keluar ke katoda. Atau polaritas dari positifnya sendiri akan menuju ke arah si P nya sendiri, dari P ke N, seperti itu. Jadi konfigurasi rangkaian dari bias maju seperti ini. Arus masuk dari jenis P menuju N. Pertemuan PN dengan prasikap mundur, reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus Vd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal atau perubahan suhu dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik. Saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Nah, sekarang ada pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus Vd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal atau perubahan suhu dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik. Saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 15 ampere. Nah, jadi pertemuan reverse bias ini adalah kebalikan dari yang maju. Jadi jika arus dari jenis N diberi arus akan menyebabkan lapisan pengosongan yang melebar. Nah, kan kalau yang maju seperti ini. Nah, untuk yang mundur potensial penghalangnya menjadi V0 plus Vd. Lalu lapisan pengosongannya sendiri semakin melebar. Jadi menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan. Jadi malah makin menjauh. Terjadinya arus arahnya dari katoda ke anoda. Seperti itu. Lalu di sini ada grafik arus dioda. Penjelasan yang tadi yang forward bias. Yang asalnya kalau yang forward bias stabil asalnya 0 mulai naik ya. Sampai stabil di 0,7 volt. Nah, kalau untuk reverse bias atau yang mundur, dia akan terus-terusan stabil di 0. Nah,
Ini juga bisa terjadi atau adanya arus jika terjadi breakdown atau arus yang masuk dari katoda melebihi batas. Misalnya ini 100 volt. Nah, dia akan terjadi breakdown. Nah, biasanya kalau dioda udah seperti ini, udah rusak, gak bisa dipakai. Lalu di sini ada simbol dioda Zener. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Seperti yang kita ketahui, untuk anoda memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan katoda dan terbatasi oleh garis abu ini. Tetapi bisa saja anoda ada di sebelah kanan dan katoda ada di sebelah kiri. Tinggal kita dapat membedakannya dari garis abu yang ini. Nah, kalau untuk penjelasan yang simbol yang ini tadi udah dibahas di atas. Di sini ada jenis-jenis dioda ya. Ada junction dioda atau dioda yang secara umumnya. Lalu ada dioda Zener, ada dioda tunnel, dioda Schottky, dioda Varactor, ada LED juga, dan yang lainnya. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Nah, ini ada tipe-tipenya. IN4001, IN4007 dan IN5404. Lalu ada dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Lalu ada LED, light emitting dioda, sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,35 sampai 3 volt. Di sini ada rangkaian dioda garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law, diperoleh V sama dengan VI min I RL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu objek lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini ada kurvanya sendiri ya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI bagi RL. Gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model dioda. Satu, pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda yang kedua, pendekatan kedua.
Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, yang terakhir ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi menghitung arus dioda ketika pendekatan 1, 2, 3 apakah sama atau beda nilai arusnya untuk masing-masing arusnya. Nah, untuk pendekatan yang pertama, rangkaiannya seperti saklar tertutup ya di sini nih. Rangkaiannya seperti saklar tertutup. Tidak juga memiliki resistansi sehingga arus yang dihitung menggunakan rumus Vin per RL, di mana Vin sendiri yaitu 10 volt, Vin yang ini nih, dan untuk RL sendiri ada 100 ohm, jadi hasilnya 0,1 ampere. Sedangkan pada pendekatan kedua, si dioda seperti sumber arus tegangan, tapi arahnya berlawanan karena arus dikasih arus dari sini, lalu di sini juga sama kasih arus. Jadi memakai rumus Vin dikurang Vy per RL, karena tegangan input dikurang tegangan potensial. 10 volt dikurang 0,6 volt. Nah, tegangan potensial ini yang karena arusnya berlawanan dibagi 100 ohm. Hasilnya dapat dihitung yaitu 0,094 ampere, lebih kecil dari soal yang pendekatan 1. Nah, untuk pendekatan ketiga, kalau di bias maju, si dioda ini seperti sumber tegangan yang tersusun seri. Untuk resistansi atau tahanan diodanya adalah sebesar 2,5 ohm. Tersusun seri dengan resistansi beban yaitu 100 ohm yang ini. Jadi rumusnya adalah Vin dikurang Vy per RL tambah RF. Nah, RF itu yaitu yang tadi tahanan si dioda yang ini. Jadi 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 tambah 2,5 yang ini.
yang tahanan si dioda, maka hasilnya 0,092 ampere, lebih kecil lagi dari yang pendekatan kedua. Nah, kalau untuk VD sendiri, VD adalah tegangan dari dioda yang timbul akibat adanya potensial tadi. Rumusnya sendiri yaitu Vin dikurang ID dikali RL. Jadi V input dikurang ID, ID-nya sendiri yang ini 0,092 ampere dikali RL atau resistansi yang ini 100 ohm, maka hasilnya 0,8 volt. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.